Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Jadi Ibu minta satu dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Firda. Jadi Ibu akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, udah pada sarapan belum? Sudah Bu. Sarapan apa tadi? Nasi. Nasi Bu. Oke. Sehat ya. Baik anak-anak, karena kita sudah berdoa tadi, jadi Ibu sekarang mau absen kalian satu ya. Firda, Hadir Bu. Murti, Hadir Bu. Dian, Hadir Bu. Nita. Sakit Bu. Ada buat surat izinnya? Enggak ada Bu. Katanya cuma sakit. Berarti tanpa keterangan ya. Iya Bu. Oke baik. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran mengenai ekosistem pada hari ini itu ada menjelaskan tentang tingkatan organisme. Yang kedua menjelaskan tentang ekosistem dan konsep ekosistem. Yang ketiga menjelaskan konsep ekosistem dan interaksi antara komponen ekosistem. Dan yang terakhir mengetahui macam-macam jenis ekosistem. Jadi minggu lalu kan kita sudah menyinggung ya tentang materi ekosistem. Jadi Ibu minta dari kalian satu orang untuk menjelaskan apa sih materi ekosistem itu. Ya, silakan Firda. Yang saya ketahui ya Bu, yang telah Ibu jelaskan minggu lalu. Nah, ekosistem itu Bu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi ekosistem ini Bu sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Oke, baik, terima kasih Firda. Penjelasannya sangat jelas. Jadi di sini Ibu akan menambah sedikit apa yang sudah dijelaskan oleh Firda tadi. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang menjadi komunitas berbagai spesies yang berhubungan satu sama lain serta berhubungan dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Nah, jadi ekosistem ini adalah sistem ekologi yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen penyusunnya. Secara keseluruhan, komponen penyusun ekosistem mencakup komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa komponen biotik dan komponen abiotik itu? Tidak Bu. Nggak ada? Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai itu. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai komponen biotik. Tadi kan dan abiotik. Tadi kan kalian bilang kalian tidak tahu ya apa abiotik itu dan biotik. Nah, jadi komponen biotik sangat beraneka ragam dan memiliki peran tertentu dalam kehidupan. Dan di sini komponen berupa makhluk hidup yang ada di bumi seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan manusia. Contoh komponen biotik sangat beraneka ragam dan memiliki peran tertentu dalam kehidupan. Salah satunya peran komponen biotik adalah menjaga keseimbangan kehidupan agar tetap aman dan nyaman. Nah, sedangkan komponen abiotik sendiri di sini adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tidak hidup yang ada di sekitar komponen biotik. Contoh benda-benda tersebut adalah seperti sinar matahari, air, udara, suhu, tanah, dan kelembapan. Nah, jadi keduanya ini tadi saling membutuhkan seperti pohon yang membutuhkan sinar matahari agar bisa berfotosintesis. Kemudian materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ekosistem alami. Apa saja jenis-jenis ekosistem? Coba kalian bertiga sebutkan apa saja jenis-jenis ekosistem itu. Cut. Siapa di sini antara saya Bu? Silakan Firda.
Kalau menurut beberapa referensi yang saya baca ya Bu, itu macam-macam ekosistem itu ada ekosistem akuatik atau air. Nah, akuatik itu kan ekosistem yang komponen abiotik itu sebagian besar itu terdiri dari air ya Bu. Nah, kemudian itu ada ekosistem darat Bu. Nah, ekosistem darat ini ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Mungkin sekian Bu dari saya. Terima kasih Firda. Yang dijelaskan Firda itu benar, tapi Ibu akan menambahkan sedikit mengenai ekosistem jenis-jenisnya. Yaitu di sini Ibu ada beberapa contoh, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, di sini ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah terbentuk secara alami oleh alam. Jadi ada dua ekosistem alami, yaitu ada ekosistem air dan darat seperti yang dikatakan oleh Firda tadi. Nah, pada ekosistem air atau akuatik, komponen abiotiknya sebagian besar terdiri dari air. Sementara itu, pada ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang terjadi di daratan. Ekosistem darat tergantung pada curah hujan dan temperaturnya. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Namanya juga udah buatan kan, pasti oleh kita sendiri, manusia sendiri. Jadi manfaat ekosistem buatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Semua yang ada di dalam ekosistem buatan, baik tanaman, hewan yang dipelihara oleh manusia, selain itu keanekaragaman ekosistem buatan pun cenderung rendah. Karena itu tadi dibuat oleh manusia dan ada banyak yang tidak bertanggung jawab akan ekosistem yang sudah mereka buat, karena ada yang gagal, ada yang berhasil tadi kan. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan mengenai contoh ekosistem. Berikut ini adalah contoh ekosistem alami. Ada yang tahu nggak apa contoh ekosistem alami? Coba kasih contohnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan contoh ekosistem? Nah, baik. Sebelumnya maaf, kita mau kasih contoh ekosistem apa sih? Ekosistem alami atau ekosistem buatan? Ekosistem alami. Baik. Nah, Silakan. contohnya itu kayak hutan Amazon. Nah, kemudian kayak terumbu karang. Ya. Kemudian ada padang rumput. Kemudian ada padang atau savana. Oke, terima kasih Firda. Bagian contoh ekosistem buatan ada yang bisa? Ya Bu, Silakan Mukti. kalau contoh ekosistem buatan itu seperti taman kota, akuarium, kolam renang, dan kebun Bu. Oke, terima kasih. Jawaban Mukti dan Firda sudah bagus. Kita kasih opus dulu. Oke, terima kasih. Di sini Ibu ingin menambahkan dari penjelasan kalian sebelumnya tadi mengenai ekosistem alami. Contohnya itu ada ekosistem laut, ekosistem terumbu karang, ekosistem muara, sama seperti yang dijelaskan oleh Firda tadi. Nah, sedangkan mengenai contoh ekosistem buatan, di sini ada contohnya seperti ada ekosistem sawah, bendungan, kemudian ada ekosistem perkebunan, pemukiman kota atau desa. Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan kalian suatu video, di mana video ini akan menjelaskan mengenai ekosistem, dan Ibu harap kalian bisa menyimak video ini dengan baik. Sebentar ya. Nah, silakan ya, simak, nanti Ibu akan tanya satu persatu kalian. Yang pertama, kita cari tahu dulu nih, apa sih pengertian ekosistem? Jadi
angin sendiri kan, atau organisme berklorofil. Contohnya ada alga, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan berbiji, dan beberapa bakteri. Sedangkan konsumen mendapat makanan dari organisme lain atau herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang berarti dari manusia itu ada alga, ada tumbuhan paku, tumbuhan berbiji, dan juga beberapa bakteri. Kemudian komponen kedua itu adalah konsumen. Konsumen itu dia mendapatkan makanan para pemakan daging dan omnivora sebagai pemakan serigala. Kemudian yang herbivora itu adalah organisme yang makan detritus. Apa sih detritus itu? Jadi detritus itu merupakan sisa-sisa organisme maupun bangkai organisme yang telah hancur atau lapuk. Kemudian yang terakhir itu adalah komponen namanya dekomposat. Dekomposat itu adalah organisme pengurang. Jadi setelah dihancurkan oleh herbivora, maka selanjutnya sampah organik tersebut itu akan diuraikan secara kimia menjadi zat anorganik. Oke, baik, videonya sampai sini dulu. Jadi dari apa yang Ibu tayangkan tadi, Ibu pengen dari kalian, satu dari kalian menyimpulkan video yang Ibu tayangkan tadi. Siapa? Saya Bu, Silakan Firda. dari video yang Ibu tampilkan tadi Bu, itu tuh ada penjelasan mengenai ekosistemnya Bu, Iya. serta interaksi antara organisme itu, baik itu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya dengan lingkungan fisiknya. Seperti tadi Ibu bilang ada ekosistem darat, ada ekosistem air. Nah, dalam ekosistem tersebut terdapat aliran energi dan siklus materi yang memungkinkan kehidupan untuk bertahan dan berkembang. Sekian Bu. Ada lagi yang menambahkan? Saya Bu, Oh, silakan. lagi dari video yang ditampilkan ada terdapat simbiosis ya Bu. Iya. Nah, simbiosis itu kan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya Bu. Nah, ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kalau simbiosis mutualisme itu Bu yang saling menguntungkan. Iya. Nah, misalnya kayak monyet dengan ayam, cari butuhnya. Terus simbiosis komensalisme itu Bu yang menguntungkan satu pihak, tapi pihak yang satunya tidak merasa rugi gitu. Misalnya ikan paus dengan itunya. Terus yang parasitisme itu Bu yang merugikan Bu, misalnya pohon menado dengan inangnya Bu. Mantap sekali penjelasannya. Terima kasih. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih aplaus dulu buat kalian. Jadi di sini Ibu akan berikan kalian tugas untuk minggu depan tapi. Nah di sini Ibu mau kalian buat tugas mengenai ekosistem abiotik dan biotik. Nah nanti kalian buat tugas itu cari apa perbedaan ekosistem abiotik dan biotik itu. Terus cari contohnya, buat salah satu contohnya dengan selama mau buat seperti mapping ataupun PPT, tapi kayaknya lebih bagus mapping aja supaya nanti kalau sudah dikumpulkan semuanya, tugas kalian itu bisa Ibu pajang di luar, di mading atau di dalam kelas mungkin, ya kan? Oke, terima kasih sebelumnya. Tapi sebelum Ibu menutup materi ini, ada yang lagi mau ditanyakan? Saya Bu, tadi kan Ibu memberikan tugas untuk membuat mapping mengenai ekosistem kan Bu. Iya. Nah, terus bawa contohnya enggak Bu? Boleh. Ada ketentuan Bu? Tentunya bebas bisa kalian sekreatif apapun itu, yang penting mappingnya jelas dan bisa kita pahami. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama kita. Sebelum Ibu menutup, Ibu pengen salah satu dari kalian membaca doa. Saya Bu. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sebelumnya terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum.
wabarakatuh.